Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman dimanapun kalian berada, senang sekali pada kesempatan malam kali ini Alhamdulillah masih bisa berbagi kepada teman-teman semua ya. Jadi topik saya pada malam kali ini adalah bagaimana cara agar impian itu bisa tercapai ya. Jadi gini, banyak orang di luar sana itu menganggap bahwa mempunyai impian itu adalah sesuatu hal yang pasti tidak akan tercapai gitu ya. Mereka beranggapan bahwa Allah nggak usah bermimpi besar gitu ya. Kamu nggak bakal bisa mencapainya. Kamu tidak bisa menggapainya begitu. Jadi gini teman-teman ya. Yang namanya bermimpi itu kan gratis ya. Kita nggak bayar gitu ya. Kita nggak bayar 1.000 pun ya untuk bermimpi. Lalu apa salahnya gitu ya? Selama impian kita itu logistik gitu ya, selama impian kita itu rasional ya, bisa kita jangkau ya, it's okay, no problem gitu ya. Apapun yang diomongin sama orang itu ngapain kita dengar ya, toh mereka nggak ada andilnya dalam proses impian kita gitu. Jadi bagaimana sih cara agar kita itu di saat mempunyai impian bisa terwujud gitu ya. Jadi begini teman-teman, kalau kita mempunyai impian, kita catat. Loh, kok dicatat sih gitu ya? Jadi gini, kalau kita mempunyai impian, terus kita cuma dipikir-pikir aja, nggak dicatat gitu ya, gimana akan terbentuk rasa semangat untuk menggapai gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai impian ya sebisa mungkin kita harus mencatatnya gitu ya. Bila perlu nih ya, bila perlu, kalau kita mempunyai impian memiliki mobil misalnya atau enggak properti gitu ya. Jadi kita itu jadikan foto mobil tersebut sebagai wallpaper kita ya, sebagai wallpaper di HP kita. Bila perlu ya, foto mobil tersebut kita print dan kita pajang di kamar kita. Nah, bagaimana? Karena hal itu bisa memacu semangat kita untuk meraih apa yang kita impikan ya. Apapun yang kita impikan, kita harus mencatatnya. Kita harus mengilustrasikannya, gitu ya. Tujuannya apa? Biar kita semangat menggapainya, ya. Kalau kita tidak mencatatnya, ya terus dipikir-pikir aja ya, kita pasti akan lupa dengan apa yang kita impikan dan semangat itu pun berkurang karena kita tidak mencatat apa yang kita impikan begitu. Jadi sebisa mungkin kita harus catat apa yang kita impikan. Tidak ada salahnya untuk bermimpi besar ya. Semua orang kalau dia memiliki mimpi, kalau dia memiliki target, goals gitu ya, dia pasti akan semangat dalam hidup. Dia bakal serius dalam hidup ya. Kalau orang yang tidak mempunyai target, tidak mempunyai mimpi, tidak mempunyai goals gitu ya, dia akan main-main dengan hidup ya. Kalau kita mau maju gitu ya, kalau kita mau berkembang dalam hidup ya kita harus mempunyai tujuan, kita harus mempunyai goals dan kita harus mempunyai impian. Sebegitu penting impian bagi kita gitu ya, apalagi kita memiliki impian di saat kita masih muda. Yang di luaran sana banyak anak-anak muda ya, dia berpoya-poya, beli ini, beli itu, kesana kesini, party sini, party sana gitu ya. Ya kita tidak akan tahu yang namanya masa depan ya. Intinya kita tidak bakal tahu suatu saat nanti kita kehidupannya itu akan seperti apa ya. Yang saya percaya dalam hidup bahwa apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Kalau di masa muda kita malas-malasan gitu ya, malas ngapa-ngapain ya, jadi jangan heran kalau masa tuanya itu sengsara ya. Kalau di masa muda kita berjuang, kita semangat, kita optimis, ya insya Allah di masa tua pun kita hidupnya enak ya. Karena kita sudah meminum kopi pahit terlebih dahulu, baru kita meminum kopi manisnya gitu ya. Ibaratkan gitu ya. Kalau kita meminum kopi manis terlebih dahulu, ya kita pasti akan kedepannya akan meminum kopi pahit setelahnya begitu. Jadi sebegitu pentingnya impian bagi kita ya. Usahakan kalau mempunyai mimpi harus dicatat ya. Bila perlu punya dream book gitu ya, buku mimpi gitu ya, harus
Pokoknya suatu saat nanti kita bakal akan bersyukur. Oh ternyata ini ya impian yang udah saya capai gitu ya. Kita centang gitu ya. Misalnya nih ya, anak-anak millennials gitu ya, apalagi pas masa-masa kuliah gitu ya, pasti adalah dia punya cicilan gitu ya, pasti adalah dia punya hutang ya. Ya, kalau bisa dalam jangka 1 sampai 6 bulan ini hutang ini harus lunas gitu misalnya. Ya, itu juga termasuk impian gitu ya. Intinya impian itu harus dibagi menjadi 3 ya. Ada impian jangka pendek, ada impian jangka menengah, dan ada impian jangka panjang. Kita harus pecah menjadi 3 ya. Kalau impian jangka pendek itu apa sih gitu ya. Jadi impian jangka pendek itu misalnya pengen punya HP Android yang baru ya, yang bisa dijangkau dari 1 bulan sampai ke 6 bulan yang akan datang. Itu impian jangka pendek. It's okay, tidak ada yang salah dari itu. Dan kemudian bagaimana cara mewujudkan impian jangka menengah? Misalnya pengen punya motor baru misalnya ya, dari 6 bulan sampai 1 tahun misalnya, bisa dijangkau gitu ya. Dan yang ketiga, impian masa panjang, impian jangka panjang, atau sering kita sebut sebagai impian masa depan gitu ya. Jadi pengen punya rumah misalnya, pengen punya ruko sebagai passive income. It's okay, no problem, tidak ada yang masalah, tidak ada yang salah. Beranilah bermimpi besar gitu ya. Karena orang-orang besar terlahir dari orang yang bermimpi besar ya. Kalau mau jadi orang besar harus berani bermimpi besar ya. Kalau mau jadi orang biasa-biasa ya nggak usah mimpi gitu ya. Jadi intinya harus punya mimpi dan mimpinya dicatat ya. Mungkin itu saja ya sharing saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ngomong seperti ini bukan berarti orang yang wow, bukan berarti orang yang serba tahu hal, tapi saya murni untuk berbagi. Dan kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Komentar apabila ada yang ingin ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.